Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsanal khaliqin, walhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulli syai'. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak-bapak Dewan Penasihat Majelis Zikir kita beserta pengurus Majelis Zikir, yang kami hormati Ketua Penyelenggara Hurtah Majelis Zikir Hisnul Manik Nahdlatul Watan yang ke-24 beserta semua jajarannya, yang kami hormati Ketua Seksi Acara yang telah memprogramkan kita kembali untuk beracara spesial. Acara spesial yakni dialog antara kita, dialog antara rohani birrohani. Di sini kita akan berdialog head to head, dari hati ke hati, bukan mujadalah. Itu istilahnya dalam Al-Quran, mujadalah saling debat, bukan. Tapi kita berdialog. Hari ini terselenggara atas jerih payah daripada ikhtiar daripada seksi acara dan jajarannya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kesyukuran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berjamaah di tahun 2023 lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya kita diterima? La azidannakum, Allah menambah nikmat itu. Kami merasa di majelis zikir ini selalu nikmat Allah bertambah. Itu bukti bahwa syukur kita di tahun 2023 lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan satu acara yang luar biasa. Ini semua atas nikmat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas majelis zikir kita. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membimbing kita semua, membimbing seluruh manusia, membimbing rohani-rohani manusia yang mau dibimbing, sehingga pada akhirnya alam yang menjadi tempat sebenarnya alam rohani akan membawa serta jasadi ini adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menuntun rohani ke dunia jasad, yang menuntun jasad ke akhirat rohani. Ini. Oleh sebab itu kita sekarang ini sudah sedang ada di yang menuntun orang di akhirat menuju surga itu adalah rohani. Saat sekarang ini kita sudah ada di surga atau di dunia? Di dunia. Oleh sebab itu pikirkanlah juga pada saat rohani kita membawa jasad ini pulang, jangan sampai jasad ini
rusak pada saat berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang mulai. Ada kalimat yang unik di awal yang buka tadi. Apa itu keunikan kalimatnya? Pada saat rohani dikirim oleh Allah ke dunia, pembimbingnya adalah jasadi. Pada saat rohani ini dipulangkan oleh Allah ke dunia, dari dunia ke akhirat, lalu diletakkan ke surga, jasadi ini harus ikut. Maka pembimbingnya adalah rohani. Berarti kita ini dua, bil jasadi wa bir ruhani. Oh bukan, kita tiga. Satu rohani, ini murni. Dua jasadi, ini baru bisa paham, harus dengan akli, harus dengan akal ini. Ini kalimat yang tidak wajar ini, kalimat yang tidak semestinya yang sampaikan ke pelunggu. Tetapi ini adalah lagi sekali, ya, tema kita adalah tema dialog antara hati seorang, kalau pelunggu anggap yang guru, antara hati seorang guru dengan ke hati seorang murid. Kita dialog sekarang, dialog yang penuh kasih sayang, bukan mujadalah, bukan kita debat. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Landasan utama dia sekarang untuk memberikan kita, mencerahkan kerohanian kita dua. Satu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Yakni yang kedua ialah ayat Al-Qur'an. Yang pertama, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Tetapi riwayat ini juga diriwayatkan oleh hadis sahabat-sahabat yang lain. Dan ini sangat masyhur sekali hadis ini di kitab-kitab hadis yang lainnya. Apa sabda beliau? Al-arwahu junudun mujannadatun fama ta'arafu min haq talaf wa ma tanaqara min haq talaf. Al-arwahu junudun, arwah-arwah itu seperti prajurit. Mujannadatun, al-arwahu junudun mujannadatun. Arwah-arwah itu seperti prajurit yang berkelompok. Fama ta'arafa min haq talaf. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akrab. Wa ma tanaqara min haq talaf. Tetapi apabila mereka berselisih, apabila mereka tidak saling mengenal, maka mereka akan berselisih. Ini penjelasan tentang ruh manusia. Ini hadis ini, bukan hadis qudsi, bukan. Hadis Nabi SAW yang riwayatnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Lalu terkoneksi dengan ayat yang Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum. Bagaimana sikap Allah? Wa ashhada ala anfusihim. Ya. Wa iz itu di Nabi itu diminta oleh Allah, ya Muhammad, iz, coba indang. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Bani Adam min zuhurihim, ya, dari sulbi datok moyang mereka. Berarti ini bukan Nabi Adam, ini anaknya Nabi Adam, keturunannya Nabi Adam, bukan Adamnya, tapi anak keturunannya, termasuk kita ini berarti. Ya.
wa ashhadahum ala anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala minta supaya mereka bersaksi. Ingat lagi, minta, Allah minta, bersaksilah kamu. Nah, ini kenapa diminta bersaksi? Bukan diminta beriman. Wa amanuhum, bukan, tapi wa ashhaduhum, bersaksilah kamu. Sebab kalau bersaksi itu syaratnya tahu, ya, tahu sepenuhnya, tahu latar belakangnya, tahu tentang zat yang kita saksikan itu, tahu dengan sepenuhnya. Yang kedua bisa disaksikan. Makanya kalau hakim itu alat saksinya tahu dan melihat. Menurut Sunan Kalijaga itu waktu menyidang Raden Jenar, Siti Jenar, ada orang wali-wali yang lain berkata, aku dengar-dengar dia, Siti Jenar, menjalani ajaran Manunggaling Kaula Gusti. Raden Syahid berkata, tidak cukup kau sekedar mendengar berita. Bukankah penglihatan lebih kuat daripada pendengaran? Kalau Anda sudah melihat kesaksian, kalau Anda sudah melihat, maka kesaksian Anda 100% sangat kuat untuk kita hujah dan kita debat Siti Jenar. Kalau memang dia mengajarkan Manunggaling Kaula Gusti lalu meninggalkan syar'i seterang-terangnya, maka kita hukum dia. Ini semua ulama berpendapat bahwa kalau kesaksian itu syaratnya dua, syarat mutlaknya dua, tahu dan lihat. Nah, iya kadang si polisi nanti nih, landakan jauh nyabu dengan lagu lamun dek menara barang bukti apa namanya dia tangkap. Maka adalah istilah negara kita tangkap tangan, walaupun tidak ditangkap badannya, tangkap tangan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kepada ruh ini, wa ashhadahum, bersaksi. Karena ruh ini melihat langsung Allah. Dan ingat-ingat nih, ini nanti dia jelaskan kalimatnya, kalimat yang bilang melihat langsung Allah ini nanti dia jelaskan, ya. Sebab kalau yang bilang melihat langsung Allah, titik pemahaman pelunggung sami kita semua adalah dengan mata basariyah kita, bukan mata batiniah kita. Melihat Allah dan tahu Allah oleh arwah-arwah ini. Apa penyaksian yang ingin Allah sampaikan kepadanya? Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum. Ayo saksikan, ayo bersaksi kamu. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukan mengatakan alastu bi ilahukum, bukankah aku ini sesembahanmu? Bukan. Tetapi alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kenapa? Pada saat indah, maha benar, maha hebat Allah ya. Pada saat ruh belum ada jasadiahnya, toh juga Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat Rabb, bukan dengan sifat ilah. Karena Allah ini memiliki planning, mara oning bahasa kawon, the big planning, besar sekali planning Allah ini untuk kita ini, besar sekali planning Allah. Dulu di alam arwah, Allah sudah meminta kita untuk dipanggilnya, dianya Allah ini mengatakan Rabb. Karena nanti aku, Rabb itu artinya, itu Allah memperkenalkan dirinya itu kepada kita semua, itu adalah ya Rabb, Rabbi, ya. Hanya kemarin ini Alkan nanya di mobil, Abah, kapan Rabbi dipanggil Allah begitu? Karena awal-awal wahyu turun selalu wahyu berkata Rabbi, Rabbi, Rabbi. Nah, ini pertanyaan anak ini, dahulu kamu
Didahului kamu oleh pertanyaan orang Quraisy dulu. Kalau menu model pertanyaan, ampun jari mahasiswa telat. Ya, telat kamu, telat masuk, telat informasi rohani. Kamu apa istilah bahasa Google? Logging. Kamu logging dia. Sebab HP-mu mungkin HP telolit. Kalau rohani telolit, kamu tidak mampu melogging 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan. 10, 20 tahun, bahkan 300 tahun ke belakang. Kalau rohaninya ini memiliki software besar, minal mahdi ilal lahdi ilal akhirati, mampu logging. Itu sebabnya di dalam ilmu Aqidatul Awam itu Syekh itu berkata, kamu harus saksikan bahwa Nabi yang terbuat dari manusia ini wahwa afdoluhu, dia lebih afdol minal malaikati. Di Aqidatul Awam kanak-kanak asrama ini. Ya. Nabi itu lebih besar. Kenapa? Kalau malaikat tidak mampu melogging dia. Dinara logging dunia malaikat. Kalau kita punya software besar namanya ruh, HP-nya namanya akal, bloknya namanya ruh, HP-nya namanya akal. Layarnya itu namanya rasa. Pada saat rasa diungkapkan, maka dia zahir di mulut. Pada saat mulut itu berbicara, itulah isi daripada rasa yang dilihat di alam akal, yang terbit dari alam ruh. Angkat lamun ikut dialog rohani ini agak nenceran otak sekali amia. Ya, mau ketinggalan zaman. So mereka ulang-ulang malik nih. Ini bapak dosen, belum nih para tuan guru, para ustadz ini. Sekarang ini kita harus seger buger ya. Silakan airnya diminum. Jadi rohani ini, kalau kita melihat redaksi ayatnya, ayo akui aku sebagai Rabbmu, nanti pada saat aku berangkatkan kamu ke alam yang lain, aku tidak meninggalkanmu. Apabila kamu mengaku aku sebagai Rabb, bukan sebagai ilah. Sebab di sana ada rencanaku yang besar. Medan penulis dari screen nih. Di sini ada planning besar ya. Ada planning besar di sini. Banyak planning di sini. Tapi di ujung planning ini ada Allah didirikan satu sifat. Pada saat planning Allah, rencana Allah ini mulai direncanakan dari sini. Mulai direncanakan. Semua orang yang hidup di dalam lingkaran ini namanya ad-dunya. Tidak boleh tercela 100% dunia, tidak boleh tercela 100%. Tidak boleh tercela 100%. Maka orang-orang yang berkata ad-dunya jifah, berarti di sini dia tidak mau ikut terlibat 100% dalam semua persoalannya, tidak mau sudah. Dia sudah finish. Dia sudah yaqazahnya 100%. Ma'rifatnya kepada Allah itu sudah 100%. Makanya di sini pada saat Allah Subhanahu wa taala menanya manusia di alam yang satu ini, namanya alam ruh ini, Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Dari kata Rabb saja berarti ada rencana. Kalau Allah berfirman, alastu ilahukum, alastu bi ilahukum, bukankah aku ilahmu? Tidak perlu ada dunia. Tidak perlu ada, langsung saja ke alam akhirat. Alam akhirat tidak yang kasih gambar jantung aja dah. Langsung lontar detik. Lagi dilengkap. Langsung ketik. Ini namanya apa? Alam jannah, surga. Tidak perlu nih. Tetapi gara-gara Rabb itu, gara-gara alastu bi Rabbik, bukankah aku Tuhanmu? Berarti ada rencana Allah di alam arwah ini. Ini alam arwah jamaah.
Berarti ada rencana di alam arwah ini. Dan ini jamaah Bani Adam, bukan Adam. Bani Adam semua ini. Oke, Adamnya di sini Adamnya, misalnya di sini Adamnya. Kalau ruh Adam apakah itu alastu bi rabbikum? Ruh Adam enggak. Kalau ruh Adam itu modelnya wa nafakhtu fihi min ruh. Kalau Adam itu ditiup langsung ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Di sana ada ya-nya di sana. Ya lil milki lil mutakallim lil kalam. Ada ya-nya di sana. Berarti jamaah sekalian, Adamnya khusus dia, ruhnya di sini. Ruh Adamnya itu khusus. Jadi tidak ikut dalam ayat wa iz akhadha rabbukum alastu itu. Ruh Adam di sini. Makanya min zuhurihim, katanya dari sulbi anak Adam itu Allah tarik. Itu satu riwayat. Ada juga satu riwayat lain yang berkata begini, jemaah. Sebelum Nabi Adam itu diwujudkan oleh Allah, baru dipanggil semua ruhnya. Baru dipanggil semua ruhnya. Lalu ayat ini disampaikan oleh Allah, alastu bi rabbikum bala syahidana. Baru Allah mulai memplanning kehidupan. Baru Allah mulai memplanning kehidupan. Yang pertama kali Allah planning adalah Subhanahu wa taala planning adalah penciptaan Adam. Tetapi sebenarnya ini jamaah sekalian yang terlalu tengah kita. Sebenarnya setelah Allah itu ada Allah, waktu dirinya sendiri Allah itu apa ya, apa namanya Allah waktu Allahnya tidak ada di sekelilingnya. Allah itu namanya baik, gaib namanya. Apa yang baik? Tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Ingat Nazami ini belum ngaji. Rasul Ustaz Allah itu tidak ada. Dengan nama ini. Allah itu tidak ada. Maka pada saat ilmu otak-atik ini dijadikan belum tuntas untuk ditabayunkan, maka murid-murid tarekat itu berkata apa? Aku sembah sesuatu yang tidak ada. Nah ini makanya perlu kami pahami dulu dalam-dalam. Allah itu dulu sendiri. Allah itu dulu sendiri. Tidak ada. Mohon maaf yang down ke bawah sekali. Kalau pertanyaan orang Quraisy ini dia sering membaca Ustaz Zuhriwan. Ini yang nol, yang Allahnya sendiri waktu itu. Allahnya sendiri, tidak ada yang lain. Zatnya sendiri. Kalau waktu itu zatnya sendiri, ya, itu alam tidak ada. Alam tidak ada. Pada saat alam itu tidak ada, apalagi untuk mau memahami tentang alam itu juga belum ada. Pikiran manusia belum ada. Pengetahuan manusia dari mana? Kiri dari mana? Kanan dari mana? Bawah atas dari mana? Doa Tuhan. Itulah namanya ketiadaan. Ketiadaan. Makanya gila orang berkata begini, bagaimana serupanya Allah? Itu orang gila itu. Allah itu duduk di arsy, di kursi, maka muncul di benaknya seperti duduknya dia begini. Tidak cukup laisa kamitslihi syai'un untuk menghapus image manusia. Oke, misalnya begini. Manusia itu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Kursi itu duduk, Allah itu duduk seperti sini. Itu ada hadis berkata begini. Langit pertama besarnya seperti padang, dunia seperti logam
dilemparkan di tengah-tengah padang. Logam itu adalah dunia, padang itu adalah langit. Langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Langit ketujuh itu besarnya adalah seperti logam di tengah padang. Digabungkan langit keenam dengan langit ke-1 sampai langit ke-1 beserta dunia dilempar di tengah padang, itu lebih besar langit ke-7 seperti padang dibanding logam. Kursi itu katanya, kursi Allah itu digabung, Sidratul Muntaha digabung jadi satu dengan Arsy digabung jadi satu dengan langit 7 rapel. 7 rapel digabung dengan dunia, itu seperti padang, seperti logam di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itulah kursi Allah. Berarti jamaah sekalian, perumpamaan yang berusaha, logika ini menuruti kalimat-kalimat itu. Sesungguhnya jamaah sekalian, kalimat laisa kamitslihi syai'un itu sudah cukup menggarisbawahi bahwa logika sudah mentok di sana. Kalau berbicara soal Allah, itu sudah logika mentok di sana. Maka ini awal logika manusia adalah baru bisa berlogika manusia adalah mulai daripada pada saat Allah duduk sendiri itu atau ada. Di saat sudah tidak ada nama. Bahkan kosong pun sudah tidak ada di sana. Ada itu sudah tidak ada di sana. Maka yang pertama kali Allah buat itu adalah iradah. Pertama kali Allah memiliki pada saat itu adalah iradah, berkehendak. Makanya jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah Nabi bersabda, yang paling afdal adalah niat katanya. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dari niat. Niat itu jamaah iradah, kehendak. Maka pada saat Allah mulai berkehendak, apakah ada yang memintanya berkehendak? Tidak ada. Apakah ada yang memaksanya berkehendak? Tidak ada. Berarti pemilih-milih bisa. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa orang yang paling hebat adalah orang yang berkehendak dengan dirinya sendiri. Lalu masih ada dengan berkehendak atas usulan kadus, usulan RT, itu orang tidak istimewa. Tidak istimewa itu orang. Lalu ada usulan guru, usulan ulama, ngomong ini dialog ini. Lagi-lagi temanya dialog ya. Usulan ulama, usulan Anda itu kecil itu. Yang paling tinggi adalah orang yang memiliki kehendak diri. Paling tinggi persoalan. Sebagaimana Allah menghendaki sesuatu tidak diintervensi oleh A, B, C, tidak atas usul A, B, C, tidak atas kemauan A, B, C, tidak atas dirinya sendiri, tetapi untuk mencapai kehendak seperti kehendaknya Allah ini harus maha alim. Ya salah, harus maha tahu. Nih, lalu masih pengetahuan tak sekedar 10 kitab lalu hafal ya, masih butuh usulan dulu. Tasbih baru ada 2 lempok si kadu ini, masih butuh usulan dulu, masih butuh. Tetapi kapan perlu memiliki punya kehendak seperti kehendaknya Allah, mungkin salahkan dari manusia. Hampir tidak ada mungkin manusia seperti itu. Maka yang pertama kali ada pada Allah adalah iradah, kehendak. Dan iradah inilah jamaah sekalian setinggi-tinggi amal-amalan manusia iradah. Maka menjelmalah iradah Allah ini berbentuk Nur Muhammad. Yang pertama kali Allah wujudkan adalah Nur Muhammad atas iradah Allah. Nur Muhammad inilah atas iradah Allah dia terbentuk. Dari Nur Muhammad inilah baru muncul roh, baru muncul kata roh dari asbab Nur Muhammad. Ini sudah mulai Allah membuka sebab akibat, sudah mulai Allah membuka satu planning besar.
yang setelah dibuka. Maka orang yang akan menjalani training besar ini, pertama Jibril, Mikail, Israfil, baru surga, neraka, semua dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum jasad dulu, belum jasad dulu. Ini masih bicara dari nur ini, dari nur Muhammad ini baru tercipta arwah. Arwah bi ghairi jasadi. Arwah yang tidak ada jasadnya. Mana misal mobil masih bentuk mesin, deman rangkel. Lamun paling motor, lamun paling mobil, pentun ke mesin. Dia tak ada. Pentun ke mesin ya, pentun ke mesin. Gergi mesin jelai ini. Itu yang penjelasan dari Pak Kadus. Kan beliau ini kan kadus maling. Salah Pak Kadus. Kadusnya orang-orang dari maling misalnya ya. Tapi dia boleh cerita begini. Kadus saya apa namanya? Itu spesialis kalau sudah masuk mobil, terus mobil ini kita turunkan mesinnya. Kalau mau diambil itu tidak ada original, sudah ada doang alat terbalik. Nah, dalam ilmu rohani, mesin itu ruh, body itu jasad. Ya, waktu Pak Kadus bercerita miris juga itu. Miris juga karena itu bidang tiang. Kurang lebihnya manusia seperti itu. Bahkan terkabul sudah Allah Ta'ala rangkel Ustaz Murdani. Mesti non baik sudah Allah Ta'ala. Apa panggilan Allah tentang mesin? Irji'i ila rabbik. Kalah lagi kata Rabbik itu. Kembali kepada aku Tuhanmu. Bukan kembali kepada aku Allahmu, bukan. Nah, kalau seperti itu Pak Adus, tunangkan jasadnya baru mati. Nih, bau masih kekal. Apa bisa kita memasukkan ruh lain? Bisa. Ruh jin, sama, bisa betul. Terus gitu. Oke, yang ambil contoh ini. Yang dibuat adalah Mitsubishi. Apa call Mitsubishi? Toyota ya? Iya. Toyota. Iya itu Pak. Pokoknya mana data kena ini perumpamaan. Oke, kita curi dia. Setelah kita ambil Toyota ini, kita burak dia. Kita masukkan Honda Carry. Jasad Mitsubishi, mesin Carry. Kurang lebih lah rohani seperti itu. Maka orang-orang rohani itu, jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, mampu menjelmakan alam hak. Yang arwah itu hak, mesin itu hak. Yang jasad inilah yang beromong kosong. Ustaz Murdani beromong kosong. Makanya jasadnya hancur, ruhnya tidak hancur. Ruh tidak mati. Ya, ruh itu tidak mati, tapi pindah-pindah oleh Allah begini. Pada saat pindah-pindahnya, engkau sendiri mengatakan mati. Kenapa Allah mengatakan ruh itu maut, ruh itu mati? Karena itulah kesan pikiranmu yang bisa menganalogikan mati itu. Ya Allah, makanya Allah mengatakan dirinya Robbi itu. Ini kita harus dengar kata Robbi ini seolah dengan bingung. Sebagaimana bingungnya pesawat kalau tidak ada gravitasi bumi. Bingung tak orang mencipta pesawat kalau tidak ada gravitasi bumi? Bingung. Dia tahu landing, dia tahu take off. Berkat ada landing, berkat ada gravitasi bumi, pesawat bisa landing, bisa take off. Berkat ada kata roh ini, normal alam dunia, normal alam janin, normal alam kubur, normal alam akhirat. Ya, tidak bisa bayangkan kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya memberikan roh. Allah jawab dulu. Allah jawab dulu. Ya. Baik. Ini yang kembali ke pertanyaan ini. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy berkata, "Ya Muhammad, kau berkata Rob. Kamu berkata Robbi, saya juga punya Robbi, saya juga punya Tuhan," katanya. Maaf, saya juga punya Allah, katanya.
Tetapi kamu ini Allah yang mana? Ternyata kaum Mekah pada saat itu dia juga mengenal Allah. Ya, dia juga mengenal Allah yang bersifat Rabbi itu dia kenal. Dia kenal Allah. Kenapa? Karena dia mempelajari agamanya Ismail, agamanya Ibrahim. Dari pertanyaan inilah Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul ya Muhammad, Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu asbabun nuzul daripada suratul Ikhlas, disebabkan oleh pertanyaan orang Quraisy Makkah berkata, Allah Rabbi doang ini Muhammad, Rabb yang mana sebenarnya yang kamu ingin sampaikan kepada kami, katanya. Baru Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi yakni Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu ayat yang diturunkan di Mekah itu semuanya Rabbi doang ini di awal-awal turunnya surah itu. Maka orang kafir bertanya, Rabb yang mana ini ya Muhammad, katanya. Baru turun suratul Ikhlas. Baik. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu, katanya. Ya. Qalu, mereka berkata itu, bala syahidna. Ya. Nggih, engkau adalah Tuhanku. Sekarang begini, Katuan Wahid, bukankah ini pulpen? Katuan Haji Wahid bilang, nggih, cukup sudah. Bala ya Ustaz, cukup. Ustaz Haji Sobri, ya akhi, bukankah ini kopi? Beliau bilang, nggih Ustaz, cukup. Wahai akhi, saudara dia Ustaz Muhsan Zainur, bukankah ini HP? Nggih, cukup. Tapi ingat, perhatikan kalimatnya, qalu. Mereka rata-rata berkata, bala. Lanjutnya, syahidna. Ya, engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah kami saksikan. Berarti ini ada pentaukidan dari si penjawab, bukan dari si penanya. Hukum bahasa, siapa orang yang selalu jawabannya adalah jawaban taukid saja, sesungguhnya dia pecinta. Ini hukum linguistik. Ndek ke jurusan bahasa ya karena ini jurusan bahasa kena pun dek uning ke lagu guru ke kena menu aku tu Maulana saya mentarbiat yang setiap dengan si muni sino si berjawab sino jawabna ita kadu persoalan kadu ongkat perkataan si ongkat jawab sino dengan cinta le anta sino bahasa. Ini dia. Qalu bala, bukankah Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Itu Allah berfirman, wa asyhadahum, aku akan minta kamu bersaksi sekarang. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, cukup aja sebenarnya. Tetapi ruh arwah ini berkata, bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami, benar engkau adalah kami yang saksikan. Berarti arwah ini sebenarnya dia sudah mencintai Allah. Seluruh arwah manusia sebenarnya dia sudah mencintai Allah. Mencintai siapa? Di alam arwah sudah mencintai Allah. Seluruh arwah manusia sudah mencintai Allah. Makanya jamaah sekalian, itu kalau ada guru rohani guru rohani itu mendidik jemaahnya agar cinta Allah, tidak sulit. Tidak sulit. Kenapa? Kenapa tidak sulit? Watak pertama ruh itu adalah cinta Allah. Watak pertama rohani itu cinta Allah. Maka siapa orang yang tidak cinta Allah, sesungguhnya ruhnya itu bukan dari ruh. Ini, siapa yang tidak mencintai Allah, ruh itu bukan ruh.
tapi mungkin ditiupkan dari batu atau ditiupkan dari dedaunan. Kalau dedaunan itu, kata ulama yang memiliki kepekaan rohani yang tinggi, kasat yang luar biasa, manakala dia ditiup angin, dia pun berkata hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Batu pun bertasbih. Tetapi rohani itu, kalau dia tidak mencintai Allah, dia ketahuan kuniwan. Karena dari dulunya itu efeknya dia sudah cinta. Dari kalimatnya alastu birabbikum bala syahidna. Sebenar kalimatnya alastu birabbikum qalu bala, cukup. Cukup sudah. Sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa waktu dialog dengan Allah penuh kenikmatan. Allah, kata ulama tafsir, Allah hentakkan Nabi Musa, matil kabiyani kayak Musa. Ini kalimat hentakan Allah. Allah mengatakan supaya jangan terpukau dengan Allah. Kamu itu di dunia ya Musa, kamu akan menjadi mursalin, kamu akan menjadi rasulku. Jangan terpukau dengan kondisiku ini. Apa namanya? Bertebaran berdakwah kamu. Itu zaman sekalian. Itu Musa, jangan kau terpukau dengan aku ya Musa. Jangan. Sama dengan Pak Maulana Syekh. Terpukau di dekat Syekh Hasan al-Mashhad sampai beliau dilempar dengan sumber. Pulang ya Zainuddin. Pahalamu lebih besar di luar Mekah, di Lombok daripada Mekah. Karena apa namanya, Bapak Maulana Syekh terpukau dengan kerohanian Syekh Hasan al-Mashhad. Oke, kalau sekalian Allah, berarti rohani kita sudah alim. Sudah alim, jadi itu mengenal Allah. Mana apa namanya bukti bahwa rohani ini kita sudah mengenal Allah? Qalu bala. Kata syahidna ini adalah pengenalan ruh dan cinta ruh yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah pun memiliki beralasan kepada rohani ini. Ampuk kemeniu ni kekena kamu kana. Seolah-olah begitulah. Wahai rohani, ampuk meniu ni kekena kamu kena kamu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna hadza ghafilin. Sebenarnya nika perlu ya keduan kamu kena, apakah aku di Tuhan nika perlu? Wah aku ini aku jadi Tuhan. Lagu ampun meniu nika kena kamu supaya besok yaumul qiyamah, pada saat hari kiamat itu ndek njak muni kena sesungguhnya aku lupa, aku lalai tentang dirimu ya Allah. Ada yang ndek kena menu. Supaya di hari kiamat besok, supaya kamu tidak berkata ya Allah tentang dirimu itu aku lalai, tentang keesaanmu aku lalai, tentang engkau adalah Tuhanku aku lalai. Ada di sini pada kena menu era yang pok meni kena. Bijak enggak Allah ini? Maha bijak. Kalau kamu berarti sudah siap diluncurkan ke alam rahim, alam janin, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat, lalu kembali ke alam arwah, sudah siap? Seolah-olah begitu. Iya sudah siap. Berarti ini kita jamaah ini orang-orang yang sudah siap kalah dalam caleg kita ini semua. Siapkah? Kalah. Kita ini jamaah orang siap ini. Kita siap ini. Lagu dene tuh lalu caleg lalu lain. Kita orang siap yang sudah sesiap-siapnya. Siap apa? Siap tentang pengakuan Tuhan bahwa Allah adalah Rabb